Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami selaku kelompok 7 akan menyampaikan presentasi hasil dari diskusi kami dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Bintang Apriliana selaku moderator. Dan saya mempunyai 2 rekan. Yang pertama ada Alivia Kori Natadita dengan NIM 218000207. Dan rekan saya yang kedua ada Yevina Romadona dengan NIM 218000155. Pada bab yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Hakikat, landasan, dan fungsi ruang lingkup Pancasila. Hakikat Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Hakikat atau substansi dibagi menjadi 3, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Landasan Pancasila merupakan Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan Pancasila dibagi menjadi 4. Terdapat landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Yang pertama adalah landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia begitu tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama, dan komunis, atau disingkat sebagai Nasakom, yang disebut juga dengan Trisila. Yang kedua adalah landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya dan mempertahankan nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alivia Kori Natadita. Yang ketiga ada lembaga yuridis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan globalisasi bangsa Indonesia harus memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat adalah landasan filosofis. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila sebagai kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib bersifat nasional. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila mencakup unsur filsafat Pancasila dan menjadi salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Berikutnya ada fungsi umum Pancasila. Fungsi umum Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara adalah saranan pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Ideologi negara secara luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa
berbangsa dan bernegara Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai paradigma dalam berbangsa dan bernegara. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum metode dalam penerapan ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma tersebut terbagi atas 9 teori, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam pengertian negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas manusia. Akal merupakan potensi manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis dan etika. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexobut merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa, sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Bahwa pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap meliputi seluruh unsur hakikat manusia. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Manusia sebagai subjek negara, oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai paradigma perkembangan ekonomi. Ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan, yaitu demi kesejahteraan manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli, dan lain-lain yang menimbulkan penderitaan pada manusia. 6. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat sebagai inti kehidupan. Proses reformasi sehingga Indonesia saat ini terjadi beberapa gejolak yang memprihatinkan antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang moralnya adalah pada masalah politik. Yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan bangsa. Demi tegaknya warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara dalam rangka mengatur ketertiban bangsa demi tegaknya integritas seluruh masyarakat negara. Diperlukan suatu ketahanan negara, untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Yang kedelapan yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Konflik saat ini, wilayah Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah sara, yang bersumber pada masalah agama. Semakin lamanya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, setiap agama memiliki dasar dan keyakinan masing-masing. Maka dalam pergaulan kehidupan beragama berdasarkan atas nilai kemanusiaan. Yang ke-9 yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Gerakan reformasi melanda Indonesia maka mengalami keruntuhan, terutama praktek-praktek elit politik memanfaatkan demi meraih kekuasaan sehingga banyak terjadi pembenturan kepemimpinan politik. Sumber norma yang fundamental dari negara Indonesia adalah Pancasila yang bersumber dari Pancasila sendiri, yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab.
Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan bertanya. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Baik, pertanyaan akan ditampung dulu ya. Saya akan menjawab presentasi dari Kak Sinimerta. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana yang dapat menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak luntur bagi mahasiswa dalam masa pandemi? Dalam mengupayakan nilai Pancasila di masa pandemi, tidak mengurangi dan tidak mengubah pokok-pokok dasar yang tercantum pada tiap butir nilainya. Pada sila yang pertama, dapat menyadarkan kita tentang pendekatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beribadah dan mendekatkan diri, kita semakin paham bahwa segala pertolongan juga karena Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila yang kedua, disiplin protokol kesehatan yang menjadi tanggung jawab bagi diri sendiri untuk masyarakat. Dan ada pada sila ketiga, kita dapat saling membantu dan menolong sesama tanpa melihat suku, ras, dan agama. Seperti pada saat ini, tenaga medis yang membantu para pasien yang terkena virus COVID-19. Bagaimana untuk Kak Sinimerta? Apakah dapat diterima?
Ya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atia Dia dengan NIM 218000234. Pertanyaannya yaitu, Pancasila sebagai jati diri bangsa mencerminkan kepribadian kita terutama dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bagaimana jika nilai-nilai Pancasila yang ada masih belum diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari? Misalnya seperti kebiasaan bohong, tidak menghargai orang lain, dan mencuri, dan sebagainya. Perlu kita ketahui, pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat atau pada kehidupan sehari-hari adalah hal yang perlu diperhatikan dan disadari oleh setiap warga Indonesia, agar tidak terjadi suatu yang merugikan seperti perpecahan. Pancasila hadir sebagai ideologi bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang penting untuk diterapkan dan diimplementasikan dalam lingkungan sekitar. Dampak apabila nilai-nilai Pancasila belum diterapkan dengan baik yaitu yang pertama, kehidupan masyarakat yang dipenuhi dengan konflik dan kondisinya tidak rukun. Yang kedua, dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman serta kondisi masyarakat tidak tertib. Apakah bisa diterima, Mbak Atia? Ya, bisa. Terima kasih. Sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Aulia dengan NIM 218000080. Pertanyaannya adalah, dalam PPT dijelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun dalam pengalamannya malah tidak sesuai. Contoh kasusnya artis RV yang kabur dari karantina dan dia lolos dari jeratan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan alasan jauh sopan dalam persidangan. Apa hukum di Indonesia sangat lemah dan mudah dibayar dengan uang serta tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri? Kasus kecurangan hukum seperti itu disebabkan oleh rendahnya moral atau integritas aparat hukum atau masyarakat itu sendiri. Karena mereka mudah untuk menyuap dan disuap. Sebagai kata lain, di Indonesia ini masih ada yang namanya hukum rimba, yang artinya siapa yang kuat dia yang menang, atau siapa yang kaya berpangkat dialah yang menang. Hukum rimba. Faktor moralitas, religius, kredibilitas, dan integritas itu penting. Bukan sekedar merekrut berdasarkan kedekatan atau kepentingan politis tertentu, tapi juga perlu dilakukan adalah kontrol terhadap pejabat terpilih, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat agar hukum di Indonesia ini dapat berjalan dengan adil. Bagaimana, Kak Ika Aulia? Bisa diterima? Bisa diterima, jawabannya terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Kusnur. Menurut kelompok Anda, apakah ada keterkaitan antara Pancasila sebagai paradigma dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Apabila ada, bagaimana bentuk keterkaitannya? Pancasila merupakan sistem nilai dasar. Pancasila merupakan sistem nilai landasan untuk tujuan bagi sebuah bangsa. Sehingga Pancasila sebagai paradigma dan Pancasila sebagai ideologi ada kaitannya. Pada pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya Nusantara yang beragam dan dijadikan sebagai simbol dari tiap daerah masing-masing kebudayaan di Indonesia. Bagaimana Kak Rizky?
Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Heliana Sukma dengan NIM 218000102 yang pertanyaannya yaitu di dalam PPT dijelaskan mengenai hakikat atau substansi dibagi menjadi 3. Apa yang dimaksud dengan hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret? Jawabannya yaitu hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama hakikat abstrak. Hakikat abstrak mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu hakikat pribadi. Hakikat pribadi memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu hakikat konkret. Hakikat konkret bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Apakah bisa diterima? Siap, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Sudah? Apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.